Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Ibu Mahnuna Ani Zulfah, SPDI MPDI, serta teman-temanku yang berbahagia. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan ya seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan apa sajakah yang mengalami kemunduran sehingga mempengaruhi peradaban dan juga kebudayaan Islam. Masa kejayaan Islam telah berlangsung sangat lama. Setelah berlangsung berabad-abad lamanya, yang pengaruhnya telah merembah jauh ke belahan dunia non-muslim, dan pada akhirnya juga mengalami sebuah kemunduran. Banyak faktor yang menjadi pemicu kemunduran peradaban dan juga kebudayaan Islam. Entah itu dari bermula dari konflik antar umat ataupun sebuah kerajaan besar yang mengalami sebuah kemunduran, hingga pengaruh kerajaan tersebut berpengaruh juga. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kerajaan besar yang mengalami kemunduran. Yang pertama adalah Kerajaan Mamalik di Mesir, yaitu dari tahun 1250 Masehi sampai dengan 1517 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh para budak, dengan pemimpin pertamanya adalah Shahrokh al-Dur, yang kemudian dilanjutkan oleh Izzuddin Aibak. Runtuhnya dinasti ini dikarenakan tidak memiliki pengetahuan dan cara mengatur roda pemerintahan yang baik, dan juga konflik perebutan kekuasaan yang menjadi pengantar dinasti ini ke gerbang kehancurannya. Munculnya budaya gaya hidup mewah. Yang ketiga, rusaknya para penguasa dan juga kurangnya kontrol atas pendidikan agama. Yang keempat, munculnya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani ini berlangsung sangatlah lama, yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai dengan 1924 Masehi. Hal ini yang menyebabkan para sejarawan menimbulkan konflik antar sejarawan dalam menentukan periodisasi pemerintahannya. Akan tetapi secara umum pemerintahan Turki Utsmani terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai dengan 1402 Masehi. Dari masa Utsman pertama sampai dengan masa Bayezid. Pada masa ini ditandai dengan pada masa ini mencakup awal berdirinya dinasti Turki Utsmani. Dan yang kedua, periode kedua dari tahun 1403 Masehi sampai dengan 1566 Masehi, yaitu dari masa Muhammad Al-Fatih sampai dengan masa Sulaiman. Pada masa inilah mulai muncul kembali sebuah pembangunan dan juga perkembangan yang begitu cepat. Pada masa ini pula puncak kejayaan Turki Utsmani berada pada puncak kejayaan, yaitu dengan ditandainya berhasilnya Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan kota Konstantinopel, yaitu ibu kota Bizantium atau ibu kota Romawi Timur pada tahun 1453 Masehi. Periode 3 yaitu dari tahun 1566 sampai dengan 1703 Masehi. Dari masa
kekuasaan Sultan Salim sampai masa Sultan Mustafa. Pada masa ini ditandai dengan adanya penaklukan dan juga jatuhnya harai pada musuh. Periode keempat yaitu dari tahun 1403 sampai dengan 1839 Masehi, dari Sultan Ahmad III sampai dengan Sultan Mahmud II. Dikenal dengan masa kemunduran karena pada masa ini terjadi perjanjian dengan raja non-muslim yang tidak memunculkan banyak keuntungan. Periode kelima dari tahun 1839 Masehi sampai dengan 1924 Masehi. Dari masa Sultan Abdul Majid sampai dengan Sultan Muhammad. Masa ini ditandai dengan adanya kebangkitan dari segi kebudayaan dan administrasi dengan adanya pengaruh budaya dari barat. Kerajaan Turki Utsmani setelah Sulaiman Al-Qanuni wafat terus mengalami sebuah kemunduran. Masa-masa drastis kemunduran Turki Utsmani dimulai dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 hingga akhirnya benar-benar jatuh pada abad ke-20 Masehi. Di antara penyebab keruntuhannya adalah yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan yang menyebabkan sulitnya pengontrolan dalam hal administrasi pemerintahan. Yang kedua, penduduk yang heterogen. Ketiga, lemahnya seorang penguasa. Keempat, munculnya kebiasaan pungli. Yang kelima, berontaknya tentara Janissary, dan yang keenam, kemerosotan ekonomi. Hal itulah yang menjadi penyebab utama runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Dan yang ketiga adalah kerajaan Mughal atau kerajaan Mongol di India. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, yaitu dimulai pada tahun 1526 Masehi sampai dengan 1858 Masehi. Ia merupakan keturunan dari Genghis Khan, bangsa Mongol. Ia merupakan keturunan Genghis Khan dari bangsa Mongol. Kerajaan ini berpusat di Delhi, India, yaitu mempunyai dua penguasa yang paling berpengaruh, yaitu Akbar Khan dan Aurangzeb. Pada masa pemerintahan putra Humayun atau Akbar Khan tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi, bentuk pemerintahan Akbar adalah militeristik yang berhasil memperluas wilayah sampai Kashmir dan Gujarat. Semua pejabatnya wajib mengikuti militer. Politik Akbar yang terkenal adalah sulahul atau toleransi universal yang memandang semua derajat dan tidak membedakan karena perbedaan agama. Stabilitas pada masa pemerintahan Akbar Khan membawa kemajuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan juga pertanian. Akan tetapi, pada tahun 1858 Masehi, kerajaan Mughal mengalami kehancuran. Berikut adalah penyebab kehancuran kerajaan Mughal. Yang pertama adalah terjadinya stagnasi pembinasaan kekuatan militer. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup bermewah-mewahan. Yang ketiga, konflik agama yang sukar diatasi. Hal inilah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Mughal di India. Yang selanjutnya adalah kerajaan Safawi di Persia.
Eh, Kerajaan ini semula berasal dari sebuah nama gerakan Torekot yang bernama Safawiyah. Gerakan Torekot ini ada pada sebuah kota di Azerbaijan, yaitu kota Ardabil. Kerajaan Safawi ini pencetus pertamanya adalah Syekh Ismail Safawi, yaitu pada tahun 1501 Masehi. Dan kerajaan Safawi mencapai puncak kejayaannya pada masa Syekh Abbas, yaitu pada tahun 1628 Masehi sampai dengan 1858 Masehi. Beliau berjasa dalam mempersatukan Persia, sehingga jasa beliau sangatlah dikenang. Setelah Syekh Abbas berakhir kekuasaannya, lalu digantikan oleh sultan-sultan setelahnya, maka kerajaan ini sedikit demi sedikit mengalami sebuah kelemahan. Dikarenakan kelemahan kerajaan Safawi disebabkan adanya perebutan kekuasaan, sehingga hal inilah yang menyebabkan kerajaan ini mengalami sebuah kemunduran. Berikut tadi merupakan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.